kembali bersama kami di Landstalk. Ini adalah segmen terakhir, tapi sepertinya kalau berbicara tentang Bali, ini semakin menguatkan niat kita pengen ke Bali. Iya, betul sekali. Nah, saya ke Mas Farhan, kalau tadi kita sudah berbicara, sepertinya Bali juga sudah terlalu ramah juga untuk wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara juga kayaknya sudah kerasan betah ke Bali, tapi itu biasanya memberikan efek jadi mahal justru buat wisatawan lokal. Akan berpengaruh seperti itu tidak sih? Artinya masyarakatnya memanfaatkannya mungkin dari memanfaatkan segi peluang itu. Ini mereka punya duit banyak gitu, dengan mata uang yang lebih besar daripada kita gitu. Beberapa ada kecenderungan seperti itu, tapi saya kira kalau di Bali tidak ya. Mereka sudah punya standar harga sendiri. Oke. Jadi tidak ada, maksudnya masyarakat juga sudah tahu tidak akan merusak harga. Untuk itu. harga untuk istilahnya bulannya berapa, lokalnya berapa gitu sudah ada. Apa Itu seperti sudah apa? Seperti itu? Iya, sepertinya sudah ada aturan tidak tertulis ya. Jadi bagusnya adalah baik masyarakat lokal maupun wisatawan lokal dan mancanegara memang merasa bahwa Bali memang murah untuk berwisata. Oke. Tapi itu selama ini ada pengawasan nggak sih Pak Hengki mengenai hal tersebut? Karena kan kita juga artinya tidak menutup kemungkinan ada pedagang, namanya pedagang kan orientasinya profit ya. Jadi mereka bisa memainkan harga di situ. Kemudian untuk karena ini banyak wisatawan mancanegara, mending saya tinggiin aja harganya gitu. Yang kasihan kan wisatawan lokalnya. Tapi kan logikanya bukan soal mancanegara maupun lokalnya, tapi siapa yang beli kan, pembeli dan penjual. Tapi kan biar bagaimana ini adalah objek wisata kita, betul. kita Tapi, harus mencintai. Kita pun secara tidak sadar sebenarnya sudah diperlakukan seperti itu pula. Walaupun pada saat dia tahu kita nggak bisa bahasa lokal, berarti ini wisatawan contohnya. Tapi harga-harga pun sebenarnya bargain polisinya ada semua sebenarnya. Kita mau di toko cenderamata yang mahalnya seperti apa, tetap ada yang namanya 20% off dan lain-lain. Tapi intinya hal seperti itu merupakan bisnis as usual sebenarnya dimanapun sebenarnya terjadi. Tapi ada juga loh Pak Hengki juga pasti juga tahu ada beberapa objek wisata di Bali yang justru menarik tarifnya itu dengan mata uang asing, kebanyakan mungkin dolar seperti itu. Puji Tuhannya dari 2 tahun yang lalu udah nggak boleh lagi ada mata uang asing yang dalam transaksi di Bali atau di daerah Indonesia semua. Kalau ada laporkan, yang laporkan ini dapat duit lagi malah. Gitu ya. Dimanapun mau termasuk yang di Batam, dimanapun tidak boleh lagi. Dulu sempat di Bandung, kita ke Pasar Baru tuh, you can pay ringgit sir katanya. What the hell ya, kan Indonesia juga pakai rupiah. Nah di Bali udah hampir 2 tahun terakhir ini nggak ada karena sudah berlaku sistem pedagang valuta asing yang terregister semua dengan harga yang baik dan menerima semua kondisi apapun dolar yang dibawa oleh atau mata uang asing oleh wisatawan. Dan informasi seperti ini yang dimanfaatkan juga oleh teman-teman travel bloggers menjadi konten mereka. Ini sudah diinformasikan kepada teman-teman wisatawan ini. Sudah Mbak, jadi banyak juga teman-teman travel blogger yang menceritakan detail bahwasannya kalau di Bali ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sudah bisa kita dapatkan informasi itu ya. Jadi selain berjalan-jalan juga menjadi pengawas ceritanya ya travel blogger ini membantu pemerintah. Baik, Pak Hengki, ini mengenai investasi. Di Bali itu kan memang potensi investasinya cukup tinggi. Apakah masyarakat kita atau pengusaha-pengusaha kita sudah sangat memanfaatkan itu dengan baik begitu, Pak Hengki? Sudah. Jadi tahun lalu yang biasanya 90% adalah penanaman modal asing, 10%-nya penanaman modal negeri. Betul. Tahun lalu terjadi perubahan yang sangat baik, 75% adalah tetap PMA dan 25% adalah PMDN. Dan di Bali pun sekarang banyak yang dulunya cuma bikin batik di daerah Jawa, perusahaannya dan lain-lain akhirnya bangun hotel di Bali, atau yang dulunya punya tekstil di daerah Jawa Barat punya hotel juga di Bali. Jadi sehingga sektor pariwisata udah mulai dipercaya oleh investor dalam negeri kita, apalagi untuk Bali dan Lombok dan daerah-daerah lainnya untuk membangun hotel. Tapi itu mungkin di beberapa daerah tertentu. Kalau kayak tadi Mas Farhan bilang hanya di selatan tuh yang berkembang. Untuk pemerataannya ke daerah-daerah lain, adakah kemudian upaya yang perlu dilakukan untuk bisa menarik investor, khususnya investor dalam negeri untuk mau berinvestasi, Pak Hengki? Sangat. Jadi dengan adanya satu visi baru yang untuk membangun Bali Utara, sehingga mulai banyak investor juga dalam negeri yang mulai mencari kerjasama lahan. Jadi puji Tuhannya di Bali lagi itu tidak ada yang jual beli tanah. Saat ini semuanya hanya untuk hak pakai, jadi hanya untuk hak sewa. Boleh dicek, masyarakat Bali juga sudah mulai sadar bahwa dia udah nggak boleh lagi untuk menjual lahannya. Lebih bagus mereka bekerja sama untuk 20 tahun, 30 tahun, sehingga
hasil yang didapat pun lebih tinggi dan tanahnya tidak ada yang diambil alih oleh siapapun. Mungkin juga ruang terbuka hijaunya juga perlu diperhatikan. Betul. Seperti mungkin pantainya atau kawasan-kawasan yang memang tidak untuk diperuntukkan untuk bangunan itu juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat di Bali juga. Itu juga sudah mulai banyak dibangun di Bali, ruang terbuka hijaunya dan ruang-ruang untuk kreatif masyarakat juga udah banyak sekali dibangun di Balinya. Oke, baik Mas Farhan, ini harapan Anda kalau Bali tadi sudah lah ya, sudah banyak. Untuk pariwisata di Indonesia seperti apa? Saya berharap mungkin destinasi-destinasi yang cantik lainnya ini bisa lebih berkembang supaya nanti seperti harapan Pak Hengki dalam mungkin 5 atau 10 tahun ke depan list destinasi dari majalah Travel and Leisure minimal ada 2 atau 3 dari Indonesia. Kita Anda berharap itu bisa dilakukan. Tentu begitu, bisa, Mas? bisa. Oke, Pak Hengki sendiri bagaimana? Kalau saya yakin dan percaya sebagai anak bangsa yang lahir di tanah Indonesia ini, 2-3 tahun lagi bahkan, kalau saya bilang ada suatu percepatan, Raja Ampat atau pulau-pulau kecil kita menjadi small best island for tourism untuk di dunia bahkan. Oke, kata-kata Anda merefleksikan tempat Anda berada saat ini untuk Kementerian Pariwisata. Apakah memang seperti itu penggalakan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata saat ini? Betul, jadi ada 10 yang kita coba kembangkan ke depan, saya sedikit ini, ada yang namanya Tanjung Lesung, ada yang namanya Mandalika, ada yang namanya Kepulauan Seribu, lalu ada yang namanya Danau Toba, kampung saya, tapi intinya sebenarnya bukan kampung saya juga, tapi intinya kita coba kembangkan secara bersama-sama untuk di luar Bali harus ada yang namanya daerah destinasi yang lebih baik dan sama seperti Bali. Agar Indonesia tidak dilihat hanya Balinya saja, tapi banyak pulau-pulau lain yang juga ternyata punya potensi yang sama baiknya dengan Bali. Tugas kita semua ya, travel bloggers dari Kementerian Pariwisata dan kita juga sebagai media. Baik, terima kasih Mas Farhan dan Pak Hengki atas kehadirannya di sini.